mereka di pesantren mampu menghafal Quran, juga mampu merakit drone, mampu menguasai teknologi canggih. SCN hari ini hadir meringankan beban masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dibuat, yang digagas, yang diberikan oleh SCN. Itu sangat-sangat terbantu. Sekarang kesibukan Abang apa? Saya sekarang lebih kepada bisnis. Bisnisnya ada EU, event organizer, kemudian ada travel, ada ekspor impor, ekspornya ke Turki, ke Qatar, juga pernah impor barang dari Eropa ke Indonesia. Barang apa itu kalau boleh tahu? Kalau dari luar itu kita lebih fokus pada Atika, alat-alat untuk dunia pendidikan, alat tulis seperti pulpen khat dan lain-lain lah, yang itu dibutuhkan di dunia pendidikan. Tapi kan pernah dulu kan sering juga di lapangan dari tahun 2020. Boleh nggak sih sharing juga? Boleh. Nah jadi itu kayak saya sering di lapangan dari tahun 2020 sampai sekarang sebenarnya. Nah biasanya juga sering ditempatkan, maksudnya disuruh cari data itu di pedalaman. Kayak pernah satu ketika itu kayak kan kita kalau misalnya sama responden kita nanya-nanya kan, nah itu tuh anak-anaknya bahkan mereka buku pelajaran aja mereka nggak punya. Gitu. Kayak gini, jangankan buku apa ya, buku-buku novel yang kayak ataupun buku-buku yang sering kita baca, mereka buku pelajaran aja nggak punya gitu loh. Nah jadi kayak sebenarnya pengen dibantu, makanya kayak apa ya, ayo gabung jadi Dubac. Nah gabung di Duta Baca, maksudnya di Duta Baca untuk orang-orang di pedalaman itu dilirik loh sama orang-orang gitu. Dan alhamdulillahnya mungkin emang nggak banyak, mereka juga sekarang dapat bantuan dari pihak perpustakaan gitu. Oh gitu. Sekarang kan kepala perpusnas untuk bidang pengembangan pendidikan itu orang Aceh, kawan kita. Iya, perpusnas memang orang Aceh karena Pak kemarin. Taufik. Iya, kenal. Jadi aku tahu juga yang kepala perpusnas itu orang Aceh itu pas di Banda Aceh kan. Jadi kayak ayo kan kemarin perwakilan Biren. Pak Taufik ya? Iya, Pak Taufik. Jadi itu satu grup dengan saya di Lemhanas. Oh iya, keren banget. Emang Pak Taufik itu orangnya hebat banget tau. Iya kan. Saya kenal, saya sering komunikasi dekat. Jadi gini yuk, profil saya. Saya aktivis Jakarta. Saya bisnis Jakarta, saya juga aktif di politik. Nah, saya 5 tahun belakangan pernah di Kementerian Koperasi dan UKM untuk di bidang kerjasama internasional. Nah, saya aktif di Pemuda OKI, OIC Indonesia. Jadi Pemuda OKI ini organisasi kerjasama negara Islam. Jadi dia punya cabang di 56 negara di dunia. Nah, saya posisinya di Jakarta sebagai Vice President, wakil presidennya untuk Indonesia. Dan satu-satunya anak Aceh. Nah, jadi kami sering berkegiatan di luar, terutama di Istanbul, di Turki. Karena kantor pusatnya di Istanbul. Nah, saya juga ke Istanbul tuh bukan hanya dalam soal kegiatan organisasi, kami juga bisnis di sana. Nah, jadi selain di OKI, kemudian juga pernah di pemerintahan, pernah jadi wakil pimpinan pesantren di Serang. Jadi saya awalnya aktif di dunia pendidikan sebagai wakil pimpinan pesantren umur 19 tahun di Banten. Terus aktif di dunia aktivis, aktif di pemerintahan, sekarang bisnis. Nah, gitu. Sibuk banget ya? Enggak juga. Ini tanggal 12, Iya mau. Ya, ini kerja juga kalian enggak? Kerja juga nih kan? Pindah kontrak. Janganlah. Oh gitu. Ya ini juga masih training di sini. Ya, saya nih tanggal 12 ke Bangkok, Thailand. Lusa, semalam dari Banda. Ini baru sampai dari Banda.
singgah di sini, malam pulang ke Grogol, besok ke Medan, lusa ke Bangkok. Di Grogol satu desa sama Bang Oli ya? Oris yang mana tuh? Hah? Yang Oris, yang mana dia? Sama Bang Oli ya? Oh, Bang Aulia. Bang Aulia itu dia di Samuti ya? Dia tahu. Dia di bawah, saya di atas. Oh. Saya lahir di sini, tapi jarang di sini. Iya. Jarang stay ya, kawan. SMA udah di Jakarta. Iya. SMA di Jakarta, kuliah di Jakarta, kerja di Jakarta. Ini sebenarnya sering di Aceh karena COVID. Jadi COVID kan nggak bisa keluar negeri. Jadi karena ada aktivitas bisnis, saya sering di Aceh. Jadi kadang di Aceh, kadang di Jakarta, kadang di Istanbul, kadang ini mau ke Bangkok. Iya. Nah, bulan 12 ke India. Bulan 1 itu saya ke Malaysia, Singapura, Thailand. Jadi sudah full kegiatannya. Tapi bisnis, nggak lagi di politik ya. Tuh. Nah, kalian anak-anak muda ini harus gitu juga. Saya umur 29. Saya 19 tahun udah jadi wakil pimpinan pesantren di kampung orang di Jawa Barat. Terus habis itu berarti umur sekitaran 20 saya aktif di kementerian sebagai tenaga ahli. Sekarang umur 28 masuk bisnis, punya 3 perusahaan. Dan saya berkelana ke luar negeri itu di umur 27 tahun. 27 tahun. Ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Asia, Indonesia udah habis. Udah habis semua dijelajahi berarti. Wow, keren banget. Gitu. Sebenarnya saya mau nanya, karena kan saya lebih tertarik di pendidikan. Background-nya juga di pendidikan, karena kan pendidikan di luar sama di Indo itu ada beda nggak? Emang jelas beda. Maksudnya kayak menurut Abang yang mencolok banget bedanya tuh di mana? Oke, saya ambil satu sampel negara, ambil saya Turki. Saya baru pulang Turki sekitar beberapa bulan yang lalu. Saya bawa rombongan anggota DPR Aceh ke sana, kerjasama di dunia pendidikan. Kebetulan, kalau kita bandingkan dunia pendidikan antara Turki dengan Indonesia, itu ketinggalan Indonesia kira-kira kurang lebih Indonesia ini tinggal di bidang dunia pendidikannya itu dengan Turki 30 tahun, lebih maju negara Turki. Iya. Wow. Nah, contoh, saya kemarin berkunjung ke pesantren Semerkan namanya. Kemudian juga berkunjung ke sekolah internasional Sultan Muhammad Al-Fatih di Kota Fatih. Nah, ini dua instansi pendidikan yang berbeda. Iya. Nah, di Semarkan ini dia bentuknya pesantren, tapi dikombinasikan dengan kurikulum modern. Iya. Nah, mereka santri di sana mampu membaca Al-Quran dengan baik, bahkan menghafal Al-Quran dengan baik, menguasai ilmu agama dengan baik. Tetapi ada kurikulum teknologi yang dimasukkan ke kurikulum pesantren tersebut. Misal, di sana selain mereka mampu hafal Al-Quran, anak-anak SMP mereka sudah mampu merakit drone. Wow. Ya, jadi dikombinasikan antara dunia pendidikan yang religius, yang Islami, kemudian dimasukkan kurikulum yang modern. Jadi mereka di pesantren mampu menghafal Quran, juga mampu merakit drone, mampu menguasai teknologi canggih. Iya. Nah, di setiap tahun di Istanbul itu mereka mengadakan expo namanya Teknofest. Iya. Jadi semua siswa yang punya bakat, yang mampu menguasai drone, yang mampu merakit drone atau sejenisnya, mereka dibuat perlombaan setiap tahun. Jadi sehingga ini membuat plus bagi siswa, bahagian daripada peningkatan atau upgrade cara mereka berpikir. Iya. Atau skill mereka. Nah, sedangkan di Indonesia ini jauh. Iya. Ketinggalan banget malahan. Khususnya di Aceh. Di Aceh, kalau bicara di dunia pendidikan, khususnya pesantren, mereka hanya fokus kepada kitab, fokus kepada memang ilmu-ilmu agama. Ketika masuknya kurikulum yang lebih canggih, mereka belum mampu menyesuaikan diri. Nah, jadi ini menjadi kendala sehingga
kita lebih lama ketinggalan daripada dunia-dunia pendidikan yang ada di Eropa dan negara-negara lain. Katanya di Aceh juga dulu ustadz-ustadznya itu kayak menentang ilmu-ilmu, maksudnya kayak mereka nggak mau belajar matematika, nggak mau belajar ini, itu emang benar gitu, Itu betul, itu bahagian daripada konsep lama. Nah, iya. Sebenarnya dengan dunia yang canggih sekarang itu tidak bisa dipertahankan, harus di upgrade. Iya benar. Ya kan? Kalau seandainya kita mempertahankan kurikulum tersebut, sedangkan dunia sudah sangat canggih, ini kita tidak bisa menyesuaikan diri nantinya, ya kan? Nah, contoh saja di Turki itu guru-guru yang datang ke sekolah di pagi hari, mereka tidak lagi bawa tas, mereka tidak lagi bawa buku, tapi cukup bawa satu flash disk. Jadi mereka bawa satu flash disk, semua bahan ada di flash disk ini. Nah, kemudian sampai di sekolah mereka pakai flash disk ngajarnya. Jadi papan tulisnya sudah digital. Oh iya, tahu. Ya, saya di Aceh belum pernah lihat. Nah, artinya jauh ketinggalan dari baik dari kurikulumnya maupun infrastruktur teknologinya. Iya. Ya kan? Harusnya kita di Indonesia juga demikian, harus menyesuaikan dengan zaman yang ada kan. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan ke depan ini. Misal contoh ya, seperti satpam. Sekarang kan satpam sudah diganti oleh CCTV ke depan. Ini satpam ini nggak ada lagi dipakai. Dengan tidak ada dipakainya satpam ini, maka menambah pengangguran. Nah, ya kan? Nah, maka tantangan kita anak muda hari ini harus mampu berpikir visioner dan lebih jauh ke depan dengan tantangan teknologi yang ada. Kalau tidak, nah ini semakin banyak pengangguran ke depan. Bank ini juga tidak butuh lagi karyawan. Iya benar. Semua by teknologi, ya kan? Malah sekarang lebih canggih lagi, kita nggak perlu pakai lagi ATM, nggak perlu lagi pakai lagi kartu. Iya, bisa narik tanpa kartu sekarang. Tanpa kartu kan, artinya ke depan ini dengan dunia yang sangat canggih, pengangguran semakin banyak. Ya. Tapi Bang gini. Memang teknologi itu semakin canggih, tapi kayak peran manusia ini nggak bisa diganti. Humanity ini nggak bisa tergantikan dengan teknologi. Betul, itu betul. Nah, iya. Tetapi tentu itu dua bab yang berbeda. Iya. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa disamakan sebenarnya kan. Cuman tergantung bagaimana kita menyesuaikan diri saja dengan zaman yang sudah canggih ini kan. Kayak ibaratnya nih, kan kita sering nonton podcast. Kalau misalnya kan sekarang udah ada robot yang memang menyerupai manusia. Nah, kalau misalnya robot itu yang nyiarin podcast, ada hal-hal yang memang kayak kita nggak bisa nyaman. Kalau di sini nggak nyaman ya, karena gini, Ayo sering nonton podcast itu tentang itu tentang buku-buku, tentang orang-orang yang misalnya kayak buku apa yang udah pernah dibaca. Nah, terus di buku ini menceritakan tentang ini. Nah, itu tuh sebenarnya teknologi ini nggak bisa menggantikan itu, karena kan ada sekarang orang yang pakai ChatGPT. Nah, di ChatGPT ini banyak kekeliruan, banyak banget. Kayak kemarin nih abis pakai soalnya. Nah, abis pakai itu kayak ayo ngebaca, oh ini kayaknya salah, informasi dari ini salah gitu loh. Jadi kayak ada saatnya teknologi itu juga nggak bisa menggantikan manusia gitu. Betul. Itu sudah pasti. Iya. Itu dua hal yang berbeda kan. Nah, tinggal kemudian kita menyesuaikan diri aja dengan teknologi yang ada. Nah, problemnya sekarang misal di kampung-kampung dengan teknologi yang sangat canggih, ini kan keteteran. Iya. Jangankan di kampung, kita melihat sekarang di dunia birokrasi, kan? Dengan adanya satu kebijakan, contoh di dunia pendidikan, Pak Menteri kemarin Nadiem Makarim, dia kan merubah menjadi kurikulum merdeka. Maksudnya kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang bisa menyelesaikan dengan zaman yang sangat canggih ini. Dengan ada kurikulum ini, saya melihat di lapangan guru-guru banyak di sekolah dengan tuntutan yang ada, kebijakan yang ada, ini keteteran mereka. Benar. Kadang ada guru-guru yang senior, jangankan untuk
membuat laporan secara dengan aplikasi, laptop saja sudah bisa. Iya. Satu sisi itu bagus. Ya. Tetapi ini tidak seimbang antara kebijakan dengan kondisi di lapangan. Nah, ini juga sebenarnya ada plus minus, ya kan? Ada plus minus tentang kemajuan teknologi. Nah, tetapi bagaimana semua itu soal persiapan aja. Tapi kalau misalnya disuruh bandingin ya Bang ya, kayak kurikulum Merdeka sekarang sama kurikulum-kurikulum yang udah terdahulu, menurut Ayu masih, karena Ayu kan anak zaman KTSP, dan Ayu juga sekarang di bidang pendidikan, jadi kayak Ayu belajar beberapa kurikulum-kurikulum kita dari tahun 1000 berapa Ayu lupa. Nah itu tuh kurikulum Merdeka aja sama KTSP lebih bagus KTSP kalau menurut Ayu, nggak tahu menurut orang lain di luar sana ya. Menurut Ayu bagus KTSP karena mulai dari bahan ajar, mulai dari perangkat-perangkatnya semuanya itu lebih lengkap di KTSP. Karena anak-anak sekarang ya mereka kayak kita nanya, kamu tahu nggak kepanjangan IPS? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu. Dan karena kebijakan juga dari sekarang kayak anak-anak nggak boleh terlalu dipaksain, anak-anak nggak boleh ini nggak boleh itu. Sedangkan kayak tahun mungkin memang kita nggak boleh ngebedain, cuman kayak di tahun kita dulu kita di TK udah disuruh bisa ngebaca, ya kan? Anak-anak sekarang katanya nggak boleh dipaksain untuk membaca ketika terlalu dini. Ntar kalau misalnya udah gede bodoh. Padahal kayak itu tuh salah. Semakin anak-anak dari dibrojolin itu udah dikasih bahan bacaan, misal kayak mamanya dongengin cerita, bla bla segala macam. Mereka itu lebih pinter ketimbang anak-anak yang sekarang kayak mamanya nggak mau cerita, mamanya lebih fokus, oh ya udah kan ada guru, jadi kayak bisa guru nih yang membimbing anak-anak aku, jadi kayak aku udah nggak punya kewajiban apa-apa untuk membimbing. Mungkin sebagian besar, nggak semuanya, masih berpikiran kayak gitu. Terus juga di apa ya itu di kurikulum Merdeka ini bahan ajar itu nggak lengkap. Jadi kayak siswa itu kayak mau belajar ini aja mereka lebih susah untuk paham ketimbang kayak kita yang dulu, kayak kan kita dulu kalau misalnya perkalian ada perkalian menurun gitu. Kalau misalnya anak-anak sekarang ada perkalian menurun, mungkin caranya itu lebih susah, yang apa ya, bukan susah, lebih nggak bisa dipahamin karena lebih mudah cara kita. Kalau misalnya kita dulu kan diajarin sampai tetek bengek, yang hal terkecil aja diajarin, sekarang enggak. Jadi kayak menurut Ayu lebih bagus KTSP ketimbang kurikulum Merdeka. Cuman kan kita harus menyesuaikan dengan zaman juga kayak yang Abang bilang tadi kan. Kurikulum Merdeka ini lebih kepada dia lebih dituntut untuk menyesuaikan diri dengan dunia teknologi yang semakin berkembang. Sebenarnya arahnya ke sana. Iya. Tapi kalau bicara tentang teori, ya lebih bagus kurikulum yang lama. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak teori aja, ada beberapa guru yang udah menerapkan juga. Karena kan Ayu juga pernah PPL di beberapa sekolah yang selalu dikasihnya pedalaman sih. PPL di mana? Di SD 2 Pedada, di agak pedalaman. Jadi emang kayak. Tapi pernah jadi guru? Enggak dulu. Enggak dulu kalau itu, karena nggak punya stok sabar yang segede itu sih. Gitu. Memang harus sabar jadi pendidik ya. Iya harus sabar, terus juga harus banyak ngomong juga kan. Kayak style Ayu lebih kepada bisnis ya. Nggak, sebenarnya dulu tuh pengen di kedokteran, udah belajar semuanya tentang kedokteran, bahkan udah sempet bimbel khusus kedokteran. Cuman kadarullah ya, mama sakit dan dia nggak mau jauh dari mama gitu. Jadi nggak. Ambil jurusan apa jadi? PGSD yang deket-deket sini aja. Guru SD. Jadi wacana ke depan bisnisnya di bisnis pendidikan dan kesehatan, karena dua bisnis ini yang tidak mati dia. Iya. Dia nih bisnis kesehatan itu selalu dibutuhkan. Benar. Bisnis ke pendidikan juga itu tidak akan mati karena orang selalu butuh. Selalu butuh karena kan pendidikan sepanjang hayat ya. Sepanjang hayat ya. Kesehatan juga karena. Iya sepanjang hayat juga. Kayak menurut UNICEF kayak pendidikan itu pendidikan wajib ya. Sampai kapan, kayak Ayu kan nggak baca itu kan, jadi kayak Ayu jawab aja karena kebetulan juga Ayu keinget sama apa ya itu, sama quote yang ini nih ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat gitu. Ya udah Ayu jawab aja kayak kita itu wajib wajib menuntut ilmu dari kita lahir sampai kita meninggal, karena ibaratnya EQ kan naik turun dia kan kayak iman. Jadi kalau misalnya semakin kita asah ya
bakalan semakin naik, tapi ketika kita semakin nggak ngasah yang bakalan turun terus gitu. Kayak ya pendidikan itu adalah hal yang memang udah jadi jati diri kita, emang nggak terlepas dari diri kita ya kan. Ya tapi kalau anak-anak muda nih bagusnya dia jangan terikat. Jadi apa namanya, kita anak-anak muda harus terus mengupgrade dan harus sering keluar negeri supaya kita tahu wawasannya itu di luar bagaimana. Iya. Jangan kan misal kita ke negara-negara tetangga, kita juga harus pergi lebih jauh. Kenapa? Karena di pengalaman saya, di setiap kita kunjungi negara itu beda-beda pengalamannya. Iya. Misal di Eropa, kemajuan di Eropa itu beda dengan kemajuan yang ada di Timur Tengah, dengan kemajuan yang ada di Asia. Dan semakin kita banyak berkunjung ke berbagai negara, semakin jauh kita jalan, ini semakin membuat kita penasaran. Oh, next negara apa ya? Negara selanjutnya kemajuannya gimana ya? Terus mereka kok bisa, ini kok nggak bisa. Jadi sehingga kalau kita sudah keluar, kepengen keluar lagi dan keluar lagi. Iya, karena kalian kan punya teman dekat. Jadi dia kebetulan waktu SMA ya, itu kan sekolah penabur. Abang tahu kan sekolah penabur di sekolah Kristen itu. Jadi dia juga punya ponakannya itu di Kanada. Jadi emang dari dilahirin satu gede di Kanada karena Chinese kan. Kan abang tahu sih kalau Chinese kayak gimana. Nah jadi dia yang anak penabur aja, kita tahu kan sistem pendidikan di penabur itu sebagus apa, kan hampir setara sama UPH ya kan. Nah jadi dia sama saudaranya aja ini kayak ketinggalan jauh banget gitu, karena kalau misalnya mereka di Kanada itu memang belajar di sekolahnya itu minim, maksudnya singkat gitu. Tapi mereka pulang dari itu tetap disuruh belajar, bahkan kayak sampai nggak tidur belajarnya merekanya. Ayu sudah berkunjung ke negara mana aja? Enggak. Belum. Nah, tapi lebih sering kayak dengar cerita temen yang dari. Jangan dengar, harus pergi. Iya, pengennya kayak gitu. Cuman strict parent boro-boro pergi. Kayak kemarin kan ada pertukaran mahasiswa, dapetnya di UPI. Nggak dibolehin sama ayah. Nggak dibolehin, katanya, apaan sih Kak, kamu jauh-jauh, kamu cewek, mending kayak jangan keluar rumah. Anak pertama bukan? Anak pertama dan cewek satu-satunya, jadi agak susah untuk bisa keluar. Berapa bersaudara? 4. Anak pertama? Anak pertama. Harus strong ya? Iya gitu, harus strong. Jadi ya, abang anak berapa? Pertama juga. Oh, jadi abang tahu kan kayak beban yang dipikul sama anak pertama kayak gimana. Tapi anak pertama dia kan dituntut untuk sukses memang. Karena anak pertama lah kita sukses. Karena nggak manja kan. Iya. Kalau kita anak tulet kan, ya kita terima beres saja. Nah, tapi ada juga anak bontot ini tuh bebannya itu juga gede, karena kalau misalnya kakak-kakaknya ini sukses, mereka nggak sukses juga, mereka mikir kakak-kakak aku sukses kok aku enggak. Jadi mereka juga harus nge-push diri mereka untuk bisa setara sama kakak mereka. Tapi setidaknya ada yang backup. Ada yang backup kalau mau di backup. Kalau mau di backup ya, kalau enggak juga enggak. Gitu. Iyalah. Kalau anak pertama cewek satu-satunya susah. Iya, kalau untuk keluar. Untuk keluar susah, sampai kata ya udah kamu merit aja kalau mau keluar. Kayak gitu, kayak kalau misalnya udah punya calon sih mau aja gitu. Tapi ini belum ada calon. Nggak tahu ya, kayak ya nggak tahu deh. Dia namanya jodoh, nanti datang sendiri. Iya, tapi kayak kalau sebenarnya 2000 masih muda lah. Berapa umurnya? 22, jalan 23, 2 bulan lagi 23. Masih muda banget, sebenarnya masih bocil. Enggak bocil juga. Sudah inilah. Sudah masuk waktunya. Sebenarnya kayak dulu waktu dari SD itu kan sering nggak SD, SMP bikin list kayak umur segini. Jadi sebenarnya waktu SMP itu pengen nikahnya itu di umur 30. Janganlah. Cewek ya. Kalau cowok nggak apa-apa. Gini, karena kan umur kita 25 ke atas itu mental kita baru stabil. Tuh, tapi nggak bagus tuh cewek. Iya, tapi untuk di sini di Aceh mungkin nggak bagus. Tapi kayak kita lihat orang-orang luar, mereka nikah ketika mereka udah siap semuanya. Beda adatnya emang. Dan beda negara yang mereka tinggal, beda daerah yang beda culture ya. Cuman gimana ya, namanya juga untuk merit itu tuh memang harus siap semuanya, karena kan merit itu sekali seumur hidup. Yang penting mental. Harus mental, harus siap semuanya, nggak bisa
Nggak bisa Nggak banget. apa-apa, yang minimal 25 lah. Saya 29. 29, tapi belum ada plan untuk nikah. Belum punya plan kan? Belum, karena kalau kayak saya ini kan sering keluar negeri, jadi nggak mungkin. Pertama soal keterikatan, yang kedua soal tanggung jawab. Ya kita nih kan kalau udah itu udah harus tanggung jawab kan, nggak bisa ini kan. Iya kan, tapi kan bisa pulang bentar untuk jenguk. Bisa, tetapi dengan dunia kita nih belum siap, mentalnya belum siap untuk terikat. Iya kan, abang aja belum siap apalagi Ayu gitu ya, cewek nggak bisa. Tapi bagus, saya lihat di SCN ini anak-anak muda semua yang masih energik ya. Iya. Bagus, dan apa namanya, cara buat programnya, cara berpikirnya itu visioner, brilian. Mungkin di BIRIN satu-satunya nih. Artinya kalau kalian sudah bergabung di sini itu sudah bagus. Artinya circle-nya itu circle positif, di mana orang berpikir dan berbicara soal masa depan. Iya. Nah, bukan berbicara soal yang lain. Jadi kalau kita sudah di circle ini berbicara what next. Iya benar. Jadi tidak bicara tentang kesibukan orang. Itu sebenarnya yang membuat kita ya membuang-buang waktu dan membuat terhalangnya kesuksesan kita. Tapi kalau kita satu circle, jadi kita berpikir what next, apa selanjutnya harus kita lakukan. Dan itu pengalaman saya. Jadi saya umur 27 itu sudah berkawan dengan orang tua. Jadi kawannya itu menteri, kawannya itu anggota DPR, kawannya itu pengusaha, kawannya itu wali kota. Jadi kita berkawan tidak dengan kawan-kawan sebaya. Iya. Jadi kalau kita berkawan dengan kawan-kawan sebaya ini, kita berpikir ya mau kemana, ya kan? Terus di mana kita habiskan waktu. Nah, jadi kalau kita berkawan dengan yang lebih senior, ya kita berpikir bagaimana soal kemajuan ke depan, masa depan. Jadi berbicara what next, apa selanjutnya harus kita lakukan. Nah, di SCN saya lihat bagus dengan program-program yang sangat brilian ini bukan hanya membantu membuat anak muda ini berkembang, tapi juga masyarakat sangat-sangat terbantu dengan hadirnya SCN hari ini. Nah, harusnya di BIRIN ini harus banyak anak-anak muda yang punya pemikiran, konsep yang brilian seperti dengan SCN. Nah, jadi kalau BIRIN mau maju, harus ada the next SCN lagi. Nah, jadi yang melahirkan the next SCN-nya itu ya kalian ini di SCN yang sekarang. Iya. Jadi BIRIN akan maju bila anak-anak mudanya itu produktif, seperti kawan-kawan di SCN. Artinya SCN hari ini hadir meringankan beban masyarakat dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dibuat, yang digagas, yang diberikan oleh SCN itu sangat-sangat terbantu, dan mereka mengharapkan hal tersebut dari SCN. Artinya SCN ini searah dengan cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya ada secercah harapan kehidupan mereka di SCN. Jadi bagus, dan di sini kawan-kawannya masih muda, masih energik. Dan Ayu kemarin ngeliat kan, karena kebetulan kemarin beberapa hari ini selalu diajak ke lapangan sama anak SCN untuk apa itu? Untuk ngasih santunan yang udah didapatkan. Nah, jadi kemarin sempat ketemu sama kakek Abdullah. Karena kan kemarin kita ke rumahnya aja itu kayak harus nanjak bukit, turun nanjak lagi ya, sampai itu kan sempat nyungsep sampai kepleset. Ya. Saya sebagai masyarakat yang mengamati, menganalisa kehadiran SCN di tengah-tengah masyarakat hari ini itu sangat luar biasa, bisa meringankan beban masyarakat yang selama ini memang sulit di ekonominya, sulit di kehidupannya, dan juga mereka kekurangan banyak hal. Jadi dengan hadirnya SCN
itu mereka sangat terbantu. Maka oleh karena itu saya pikir SCN harus terus berjuang untuk masyarakat karena kehadirannya itu sangat-sangat ditunggu ya. Dan ini SCN mewadahi anak-anak muda yang produktif untuk memajukan Kabupaten Biren, dan itu wow, luar biasa. Ya, apresiasi lah untuk SCN kan. Artinya ini harus terus dihadirkan, digagas program-program visioner brilian seperti Juang Nusantara. Iya. Itu sangat bagus. Bukan hanya mewadahi anak-anak muda yang ada di Biren, tetapi SCN juga mengajak anak-anak muda yang ada di luar Provinsi Aceh. Iya, seluruh Indonesia sebenarnya kemarin. Seluruh Indonesia untuk ya menjadi anak muda yang visioner, yang produktif untuk kemajuan Indonesia. Dan itu wow, luar biasa, keren. Program Nusantaranya, program Juang Nusantara itu luar biasa, keren. Sebenarnya nggak cuma Juang Nusantara, karena kan di SCN ada banyak program-program lainnya kayak gitu. Kayak salah satunya podcast ini kan, sebenarnya kayak podcast ini tuh ada untuk membuka mata orang banyak bahwa kayak di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Bahkan kemarin dia sempat ketemu sama kakek Abdullah itu, dia untuk makan aja cuma makan pisang aja. Bahkan kan kemarin dia nanya, kakek udah makan? Iya, ini lagi makan. Ditunjukin pisang dengan tangannya yang kayak tremor. Ini lagi makan. Kakek kok makan pisang aja? Iya kan saya nggak punya duit untuk beli apa-apa gitu. Kayak dia hampir mati dibacok sama istrinya sendiri. Dipukul sama anaknya. Ketika kakek Abdullah punya duit kayak cuma 100.000, anaknya bakal mukul kakek Abdullah untuk ambil duitnya. Kayak kita bayangin aja. Ternyata di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan ulur tangan kita. Ya, saya pikir jadi program Juang Nusantara ini jangan berhenti di edisi 1 aja, tapi harus ada edisi 2, edisi 3 dan selanjutnya. Dan saya berharap dengan ada wadah ini kita ke depan harus lebih berkembang lagi. Jadi yang selama ini anak-anak muda yang berasal dari luar Aceh kemudian ke Aceh untuk pelajari bagaimana kondisi yang ada saat ini di Aceh, ke depan di edisi selanjutnya kita harus mengajak anak-anak muda Aceh, anak-anak muda yang dari luar Provinsi Aceh, itu kita harus belajar dari negara-negara maju. Kan? Jadi kalau bisa the next program Juang Nusantara itu kita buat di Malaysia, kita buat di Singapura, kita buat di Thailand. Jadi anak-anak muda ini ke luar negeri. Oh, kayak yang tadi Abang bilang sama Bang Aul di bawah ya? Ya, jadi ke luar negeri belajar supaya mindsetnya, cara berpikirnya, wawasannya itu lebih terbuka. Iya. Jadi berharap anak-anak muda baik yang di Aceh, kemudian juga yang di luar Aceh, ini program yang sangat luar biasa. Menurut saya recommended lah untuk terus ikut, ya kan, supaya anak-anak muda ini bisa dapat jaringan circle yang bagus, yang produktif, dan juga yang paling penting adalah soal wawasan. Jadi ke depan kalau kemarin program Juang Nusantara ini dibuat di Biren, di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Ngandapura, Kabupaten Biren, ke depan kita mesti bawa anak-anak muda ini belajar di luar negeri, short course, belajar singkat, baik di Malaysia, di Singapura, atau di Thailand. Nanti kita atur program yang bagus, insya Allah saya siap bantu SCN. Oh boleh, karena kan kebetulan GN ini juga tanggung jawab Ayu kan. Nah ntar kita juga bisa diskusi setelah ini untuk program-program apa sih yang bagus dilaksanakan oleh JN. Karena kan kemarin juga Bang Oleh udah nyuruh yuk tolong ya pikirin konsep untuk program Juang Nusantara yang kedua kayak gitu. Karena kan kemarin Bang Olia rencananya pengennya anak-anak Indo tahu, anak-anak yang di luar Aceh ini, yang khususnya di Indonesia, tahu tentang budaya-budaya Aceh dulu. Karena kenapa? Karena orang-orang di luar itu masih terlalu rasis tentang Aceh. Mereka taunya Aceh ini tempat gam yang kemarin apa itu namanya, gam ya. Terus Aceh ini gudangnya ganja, bahkan kayak kita tiap rumah aja punya stok ganja yang banyak, makanya kayak kita kaya gara-gara ganja. Padahal kayak enggak, karena ya kayak gitu adanya JN ini untuk membuka wawasan orang-orang banyak supaya kayak pandangan mereka tentang Aceh ini berubah gitu.
Ya tidak seperti yang mereka bayangkan. Iya, karena kan Ayu tiap ketemu sama Ayu kan punya temen orang luar Aceh gitu kan. Tiap awal-awal kenalan ditanya dari mana, dari Aceh. Oh, punya ganja ya di rumah, kayak punya kebun ganja ya, berapa hektar, kayak hah, boro-boro punya kebun ganja, kayak kita tahu ganja aja enggak gitu loh. Ya itulah ke depan saya pikir itu the next GN harus Iya. buat di luar negeri. Mm-mm. Ajak anak-anak muda Aceh, anak-anak muda yang di luar Aceh juga, kita belajar dari banyak negara, dari berbagai negara untuk membuka wawasan. Nanti siapa yang berminat boleh ikut di program GN dari Iya. SCN. Oke, keren. Iya. Nah, untuk closingnya mungkin Abang mau ngasih kata-kata nggak ataupun kayak motivasi untuk kita semua? Ya, untuk pesan untuk anak-anak muda Aceh atau yang di luar Aceh, kalian harus menjadi anak-anak muda yang produktif, terus belajar, terus mencari wawasan baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Saya berharap anak-anak muda Aceh ini harus banyak yang ke luar negeri belajar, kemudian nanti pulang dan bangun daerahnya. Karena semakin jauh kita melangkah, semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang bisa kita pelajari untuk memberi hal positif ke daerah kita. Jadi kalau mau sukses, terus bergerak, terus belajar, menjadi anak muda yang produktif, ya kan? Dan bergabung nanti di program GN yang digagas oleh SCN. Itu adalah sebuah program yang sangat brilian untuk memberi wawasan kepada anak-anak muda supaya anak-anak muda ini bisa menjadi anak-anak muda yang kreatif, yang visioner dan produktif. Mungkin itu dari Terima saya. kasih banyak ya Bang untuk waktunya hari ini. Mungkin kayak Abang habis ini kan juga mau pergi lagi Ya. kan. Ya makasih banyak karena kesempatan yang luar biasa ini kita juga bisa kenal hari ini. Kita bisa banyak diskusi, sharing juga sama banyak orang.